ularnya besar sekali dan matanya biru. Matanya biru. Agak besar. Agak besar. Mata biru. Besar. Bersinar. Apakah bersahabat dengan kita ataukah ada penolakan? Dia menolak kita. Menolak kita kalau boleh masuk ke dalam. Termasuk harta rampasan perang dari seluruh pulau-pulau yang ada di Nusantara yang terkumpul di Majapahit ini, konon katanya itu juga disembunyikan di gunung-gunung, betul nggak ya? Disembunyikan di dalam gua ini. Di dalam gua ini. Dan Gimana? Karena ini banyak sekali hartanya. Banyak sekali. Banyak sekali. Juga ada jalan suci yang dinamakan dengan Jalan Dharma Yatra, yaitu jalan mencari ilmu dan para perziarah dari kemudian Trowulan menuju Gunung Penanggungan. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Saat ini kita mengunjungi Gua Lowo, gua yang cukup angker dan cukup wingit terletak di Dusun Pandansari, Desa Jiu, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Gua ini ternyata dibangun di tebing yang sangat curam, di tebing cadas tentunya. Nah, ini ada jejak-jejak hunian manusia purba, termasuk jejak-jejak pertapaan, karena ada beberapa fragmen tembikar dan pecahan batu bata kuno yang menandakan di sini juga ada semacam gua istana pertapaan pada masa kuno. Nah, di sini kemudian kita ditemani oleh Mbak Lingling dan Ki Galogo Sakti, mencoba kemudian menerawang serta mereview penghuni-penghuni yang tak kasat mata di gua ini. Mungkin kita bisa ambil pelajaran darinya. Nah, ini kepada kemudian Mbak Lingling dan Ki Galogo Sakti kita persilakan kemudian melakukan ritual di sini gitu ya, dan kemudian bagaimana kemudian suasana penghuni-penghuninya, apakah bersahabat dengan kita semua ataukah ada penolakan-penolakan. Kepada Mbak Lingling kami persilakan. Ya, di sini tempat pertapaan manusia purba yang ditemani dengan ular besar yang sangat besar banget. Dan di sini banyak hewan-hewan yang menunggu. Dan di depan gua ini lereng Gunung Penanggungan dan ada sungai-sungai kecil di depan sawah. Ini dengan Ki Galogo Sakti. Iya. Mungkin Ki Galogo Sakti bisa juga mereview penghuni-penghuni yang ada di sini. Ya, di sini ularnya besar sekali dan matanya biru. Matanya biru. Agak besar. Agak besar. Mata biru. Besar. Bersinar. Apakah bersahabat dengan kita ataukah ada penolakan? Ya, Dia menolak kita. Menolak kita kalau boleh masuk ke dalam. Dipersilakan di sini. Di luar saja nggak apa-apa, Iya. tapi dilarang masuk yang Dilarang lebih masuk dalam lagi ya. Lebih Iya, dalam iya. sana tidak boleh. Kenapa alasannya? Tidak mau dilihat. Tidak mau dilihat sampai ke sana. Nggak boleh. Mungkin sedang masuk. betapa dan tidak boleh terganggu. Ya, Ya. nggak boleh masuk dan dia tidak mau diganggu. Tidak mau diganggu. Tidak mau diganggu. Iya. Sebenarnya apakah sosok ular itu ada hubungannya dengan kerajaan Majapahit atau semacam kodam pada masa kerajaan-kerajaan kuno dulu di Galogo Sakti? Ya, ada. Ada ya. Nah, itu salah satu warga juga mengatakan di sini tempat persembunyian harta karun kerajaan Majapahit, Iya. berupa lempengan-lempengan emas itu. Apakah bisa dilihat Pak Lingling? Pak Lingling bisa melihatnya? Bisa. Iya. Dulu ini tempat persembunyian masa peperangan zaman dahulu. Ini gua ini tembus kerajaan Majapahit, banyak lempeng-lempengan emas yang tersembunyi Disimpan di sini. disimpan di dalam. Iya, benar ya. Memang Iya. menurut Iya. warga memang seperti itu. Jadi sangat erat gua ini hubungannya dengan eksistensi kerajaan Majapahit. Yang kita ketahui bersama bahwasanya kerajaan Majapahit sejak awal berdirinya itu dirundung perang. Baik itu pemberontakan Ronggolawe, Nambi, Kuti, Semi, kemudian termasuk kemudian Rakuti menguasai keraton. Setelah kemudian Raja Hayam Wuruk mangkat gitu ya, kerajaan ini juga dirundung perang saudara berlarut-larut yang dikenal dengan Perang Paregreg antara Wirabumi dari negeri Wirabumi dengan Wikramawardhana dari Majapahit. Ini kemudian kondisi perpolitik yang carut-marut ini itu juga menimbulkan goncangan spiritual, intelektual, dan termasuk banyak para bangsawan Majapahit ini mencoba menyembunyikan harta kekayaannya.
termasuk harta rampasan perang dari seluruh pulau-pulau yang ada di Nusantara yang terkumpul di Majapahit ini, konon katanya itu juga disembunyikan di gunung-gunung, betul nggak ya? Betul, disembunyikan di dalam gua ini. Di dalam gua ini. Dan untuk persembunyian keluarganya juga. Keluarga raja juga dulu pernah bersembunyi di sini. Iya. Di sini. Iya, iya, betul-betul. Jadi keluarga bangsawan Majapahit dan harta bendanya pernah disembunyikan di sini ya. Nah, luar biasa sekali ya. Apakah kemudian kita sebagai warga atau nanti misalnya sekala zaman telah berubah, harta itu bisa dimiliki oleh warga ataukah memang tidak bisa dimiliki, tetap tersembunyi ditutupi aura gaib gitu menurut Mbak Lingling? Tetap tersembunyi di dalam gua ini, tidak boleh dimiliki warga. Gitu ya. Sampai kapanpun? Sampai kapanpun. Sampai kiamat. Iya. Kenapa seperti itu menurut Ki Kalapasakti? Kenapa harta kerajaan Majapahit dari seluruh Nusantara yang terkumpul di Majapahit ini tidak kemudian suatu saat nanti itu terungkap kalau sudah zamannya? Menurut Ki Kalapasakti gimana? Karena ini banyak sekali hartanya. Banyak sekali. Banyak sekali. Yang dikhawatirkan itu kekacauan. Perebutan dan perang. kekacauan. Iya. Iya. Ya, disitulah kemudian pelajaran yang sangat berharga yang bisa kita ambil. Ternyata berlimpahnya kekayaan dan harga itu juga menimbulkan perebutan, warisan, serta kemudian pertikaian yang berlarut-larut yang menimbulkan kegoncangan di tengah-tengah masyarakat. Sehingga leluhur kita itu sebenarnya tidak begitu mementingkan sebuah banyaknya harta, tetapi kedamaian spiritual serta kemudian guyup rukunnya Nusantara ini juga menjadi hal yang utama. Buat apa harta yang banyak, tapi kemudian jika negeri ini kemudian penuh dengan kesengsaraan dan pertikaian yang berlarut-larut berujung pada kemudian perpecahan-perpecahan dan peperangan-peperangan. Tentunya ini sebuah hal yang bisa kita terima, sebuah hal yang kita bisa ambil pelajaran darinya gitu ya. Ya, terima kasih Mbak Lingling yang sudah susah payah ya naik gunung turun gunung menuju gua-gua tersembunyi, lorong-lorong rahasia era kerajaan Majapahit. Termasuk terima kasih banyak kepada Ki Kalapasakti yang menyempatkan waktunya ya untuk mereview gua yang hampir-hampir ini kurang terekspos di tengah-tengah masyarakat kita, termasuk edukasi dan berbagai informasi yang terrahasia di dalamnya. Lokasi Gua Lowo ini sangat berdekatan dengan situs budaya Gua Gembyang yang sangat identik dengan pertapaan kabudayaan dengan arca-arca Buddha yang ada di dalamnya, serta dekat dengan Gunung Penanggungan yang merupakan pusat dari karesian para maharsi, para pertapa berkumpul ribuan orang, 3.000 sampai 4.000 para pertapa itu berada di Gunung Penanggungan bersama murid para bangsawan muda juga menuntut ilmu di atas gunung ini. Konon katanya setelah mumpungi ilmunya, baik itu ilmu pengetahuan, kebijaksanaan maupun kanuragan dan kesaktian, setelah mumpuni mereka turun gunung, yaitu mengabdikan diri ke tengah-tengah masyarakat, terutama ke tengah-tengah kerajaan Majapahit. Jadi situs yang luar biasa sekali ini sangat erat kaitannya hubungannya dengan sebuah mandala kadewa guruan, yaitu para pencari ilmu kesempurnaan gitu ya. Karena dekat dengan situs Gua Gembyang serta Gunung Pawitra atau Gunung Penanggungan. Sebenarnya keindahan kota Trowulan yang berlangmat di selatan timur ini merupakan gugusan pegunungan Anjasmara, Welirang, Arjuna, dan Gunung Penanggungan tentunya ya. Ini ternyata pada masa Majapahit juga menduduki posisi yang penting. Selain itu kemudian menjadi latar belakang ibu kota Majapahit yang ada di Trowulan. Para pengunjung, para tamu, para saudagar dari Timur Tengah, dari India, dari Persia, dari Melayu, dari Cina itu sangat terpukau dengan pemandangan keindahan alam yang ada di selatan kota Trowulan, ibu kota Majapahit. Ternyata gunung-gunung itu juga menyimpan akademi, semacam pusat pendidikan. Para bangsawan muda, para kemudian generasi muda dididik dan ditempa di gunung-gunung itu. Atau juga kemudian merupakan tujuan para peziarah, di mana diduga ada jalan suci yang dinamakan dengan Jalan Dharma Yatra, yaitu jalan mencari ilmu dan para peziarah dari kemudian Trowulan menuju Gunung Penanggungan, atau juga disebut juga Jalan Dharma Yatra atau Tirta Yatra, yaitu tujuan mencari air suci keabadian. Karena kemudian di Gunung Penanggungan inilah banyak mata air yang kemudian identik dengan air abadi atau air keabadian. Sehingga kemudian di gunung-gunung inilah sebenarnya pusat atau pondasi
dari peradaban Majapahit itu sendiri, karena generasi muda Majapahit dididik dan ditempa di gunung-gunung ini. Sangat luar biasa sekali ya. Semoga pengalaman masa lalu itu menjadi cerminan akan masa depan, serta bagaimana kemudian pengalaman yang panjang itu sebagai pelajaran, sebagai pengalaman yang berharga untuk kemudian diambil pola-polanya, karena pola sejarah itu akan terus berulang. Kejayaan Majapahit di masa lalu akan segera bangkit kembali dengan pola-pola yang sama di yang akan datang.